Hello everyone, how are you? I hope you guys are fine. Welcome to our video. Let me make and introduce myself first. I'm Neima as the first speaker. And here, I'm not alone, but I will be accompanied by my friend Sulfiati Ayu. To further enjoy our video. As you can see in the screen, you must be familiar with the term procedure text. Mungkin kamu pun juga pernah diminta membuat jenis teks ini. But, apakah kamu sudah pernah melihat an example of procedure text dalam bahasa Inggris and its meaning? Apart from being included in textbook, selain di dalam buku pelajaran, procedure text is actually sebetulnya juga banyak kita jumpai dalam everyday life, and there are many kinds. Therefore, let's start from the definition. Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Jadi, dari pengertiannya, procedure text ini menjelaskan atau membantu kita dalam hal bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Mari kita ambil contoh dari procedure text yang paling umum, seperti how to make a food, how to cook food, resep makanan, panduan permainan, board game, panduan how to make something DIY or origami, and panduan how to do something seperti how to do Miss Word. Jadi dari pengertian procedure text ini kita dapat mengetahui bahwa fokus dalam menjelaskan bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Saya harap kamu sudah paham dengan pengertiannya. Mari kita lanjut ke pembahasan lainnya. In this time, we talk about language features atau karakteristik daripada procedure text itu sendiri. Untuk mengenali procedure text, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Berikut beberapa ciri kebahasaan dari procedure text. Yang pertama, first, discuss fact about make or use something. Jadi, dalam procedure text ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu, sehingga kita perlu menggunakan yang namanya simple present tense. Jadi, what is simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Rumusnya seperti apa? Untuk membentuk kalimat tense ini, biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Selanjutnya, use imperative sentences atau menggunakan kalimat perintah. Karena kita perlu menjelaskan beberapa steps, kita harus menggunakan kalimat perintah, imperative sentence. Contoh kalimat dalam procedure text adalah add, mix, get some, turn on, and so on. Yang paling penting, kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja verb seperti yang ada di layar Anda. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Use connective words, first, second, after that, then, last, finally, and so on. Dalam procedure text, ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah, steps, pembuatan atau penggunaan, ada kalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka dari itu, kita perlu kata penghubung atau connectives. Next is adverb.
Untuk memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam procedure text, kita perlu menggunakan kata keterangan atau dalam bahasa Inggrisnya adverb. Contohnya adalah in 5 minutes, for an hour, and so on. Selain itu, kita juga bisa menggunakan keterangan cara atau adverb of manner. Contohnya slowly and fastly, and so on. After mendengar penjelasannya, kita dapat mengetahui karakteristik dari procedure text itu sendiri, bahwa dia dalam procedure text ini menggunakan simple present tense, use imperative sentence, kalimat perintah, menggunakan verb, selanjutnya menggunakan connective words, kata penghubung, serta menggunakan adverb and adverb of manner. Saya harap kamu sudah paham mengenai karakteristik dari language features from procedure text. So we move to the next discussion. In this time, we talk about generic structures of procedure text. Oke, setelah mengetahui garis besar penulisan procedure text, kita lanjut belajar bersama bagaimana menulis sebuah procedure text. Dalam membuat procedural text, penting untuk mengetahui apa saja generic structure-nya. Generic structure, suatu procedural text terdiri dari aim or goals, ingredients or materials, serta steps or methods. Okay, first let we talk about the aim goal atau tujuan. Nah, di bagian yang pertama dalam menulis teks procedure adalah aim goal, yang berarti tujuan. Biasanya, usually, this goals, tujuan ini terletak pada judul, title, yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Mari kita ambil contoh how to make dalgona coffee. Ya, itu adalah judul dari procedure text. Next is ingredients material. Explain what materials are needed when doing something. Di bagian yang kedua, diharuskan untuk menulis bahan-bahan. Penulisan ini berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam procedure text tersebut. Mari kita ambil contoh dengan sesuai dengan judul sebelumnya, how to make dalgona coffee. So what is the ingredients? Example, coffee, hot water, cup, spoon, and so on. Jadi, bahan-bahan inilah yang akan kita gunakan dalam melakukan procedure text tersebut. Selanjutnya, step method. What steps must be taken to achieve the goals of procedure text? Nah, ini adalah bagian akhir, yaitu penulisan langkah metode. Bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari procedure text tersebut. Jadi, langkah-langkah ini akan berurutan dan kita akan mengikuti untuk menjalankan procedure text kita. Mari kita ambil contoh lagi. First, boil the water. Pertama, didihkan airnya. Nah, dari generic structure ini kita dapat mengetahui dalam procedure text itu harus ada tujuan. Untuk apa kita melakukan procedure text tersebut? Yang kedua itu mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu harus ada langkah-langkah yang berurutan dalam procedure text tersebut untuk mencapai tujuan yang tadi